Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan membahas tentang eh, Bani Umayyah bagian 1. Pertama adalah yang akan dibahas adalah tentang sejarah berdiri dinasti Bani Umayyah itu sendiri. Kita lihat dulu siapa Umayyah itu. Nama Umayyah disebutkan kepada Umayyah ibnu Syam ibnu Abdul Manaf ibnu Qusay dan ibnu Kilab. Ini adalah silsilah keturunan dari orang Quraisy pada masa jahiliyah. Kemudian dia bertemu pada nasab itu adalah Nabi Muhammad itu sendiri. Kalau kita lihat dari rasa keinginan berkuasa orang-orang Muawiyah ini sebenarnya jauh sebelumnya. Pada masa Umayyah itu sendiri sudah terlihat ketika dia mencoba merebut kekuasaan dari ayah dari kakek Nabi Muhammad, yaitu adalah Hasim. Ya, ketika dia mencoba merebut, akhirnya kekuasaan itu tidak didapatkan. Tapi malah berbalik, dia mendapat hukuman dikeluarkan dari Mekah selama 10 tahun. Kemudian hal yang sama nanti juga dilakukan oleh anak dari Muawiyah, itu adalah Harb, yang mencoba untuk merebut kekuasaan dari kakek dari Nabi Muhammad ketika itu, adalah Abdul Muthalib ketika itu. Nyata Harb ini juga mengalami hal yang sama dengan ayahnya Muawiyah. Akhirnya dia juga dibuang ke tempat selama 10 tahun. Tapi nanti setelah kakek dari Nabi Muhammad wafat, Abdul Muthalib, maka Harb ini barulah merasakan bagaimana kekuasaan di Mekah sendiri. Makanya ketika Nabi Muhammad diangkat menjadi rasul, ketika itu dia angkat menjadi nabi dan diangkat menjadi rasul, orang-orang Muawiyah ini tidak mau mengakui kenabian dan kerasulan dari Nabi Muhammad. Kenapa? Karena otomatis dengan mengakui tersebut, kekuasaan yang baru mereka dapatkan akan kembalikan kepada Nabi Muhammad yang telah lama mereka dapatkan. Hanya 2 orang saja yang mau beriman kepada Nabi Muhammad ketika itu. Yang pertama adalah Utsman dan yang kedua adalah Ummu Habibah. Selainnya, bahkan jangankan akan beriman, bahkan dia memerangi Nabi Muhammad itu sendiri. Seperti dalam perang Badar, perang Khandaq, perang Uhud. Di sana berperan orang-orang Mu'min sendiri dalam perang tersebut. Jadi kapan orang Mu'awiyah ini secara seluruh masuk Islam, termasuk Mu'awiyah bin Abi Sufyan itu sendiri, itu adalah ketika Fatul Mekah. Tetapi ketika mereka masuk Islam, mereka banyak sekali berjuang, ya kan, walaupun mereka terlambat, tapi Islam mereka tetap berjuang. Seperti Mu'awiyah bin Abi Sufyan sendiri, dia juga termasuk seorang penulis hadis ketika itu. Ya. Masa Khalifah Umar, Abi Sufyan juga diangkat menjadi gubernur, anaknya Yazid juga diangkat menjadi gubernur oleh Umar. Kemudian kita lihat ketika Utsman menjadi khalifah, Abi Sufyan diangkat menjadi gubernur, dan ketika Utsman wafat, ketika Ali diangkat, ini kelihatan lagi keinginan untuk memimpinnya orang-orang Mu'awiyah ini kelihatan. Di mana terjadinya perang Jamal, mereka menuntut katanya kematian Utsman. Terjadi perang Siffin, katanya menuntut kematian Utsman. Tapi dalam realitanya kita lihat di tahkim Siffin itu sendiri, mereka mencoba menurunkan Ali dan menaikkan Mu'awiyah bin Abi Sufyan. Ini sudah terlihat bahwa mereka bukan ingin menuntut kematian Utsman, tapi malah ingin kekuasaan. Bahkan setelah Hasan diangkat menjadi khalifah, mereka masih saja
menjelek-jelekkan keluarga Ali, keluarga Hasan, sehingga Hasan bukanlah seorang ahli politik, dan akhirnya dia tidak mampu melihat suasana sesama umat Islam yang terus bersetegang seperti itu. Maka Hasan berendah hati memberikan kekuasaan itu pada Muawiyah pada tahun 41 Hijriah ketika itu. Akhirnya dengan diberikan oleh Hasan ini, dengan syarat misalnya Muawiyah harus membalikan kekuasaan kepada orang umum dengan bersihkan nama Hasan, punya berikan uang 50 dirham. Tapi dalam realitanya nanti kita lihat tidak ada diberikan oleh Muawiyah. Ya hanya bahkan pemerintah itu nanti diberikan kepada anaknya Yazid. Ini nanti setelah Muawiyah berkuasa, pusat pemerintah bukan lagi di Madinah, dipindahkan ke Damaskus. Dan setelah angkat anaknya menjadi putra mahkota, dengan demikian berdirilah nama dinasti Bani Umayyah sebagai pelanjut dari kepemimpinan Al-Khulafa Ar-Rasyidin. Ya, dia berdiri selama 90 tahun. Jadi itulah terlihat sejarah dari berdirinya dinasti Bani Umayyah. Kemudian kita lihat lagi bagaimana bentuk pemerintahan dinasti Bani Umayyah. Sistem Bani Umayyah ini adalah sistem pemerintahnya adalah sistem pengangkatan khalifah melalui sistem monarki atau kerajaan, yang mana dia sudah meniru gaya daerah tetangga mereka seperti Persia, Bizantium, yang memakai sistem. Tapi bedanya bagaimana? Dia memakai kata-kata khalifah Allah atau khalifah Allah sebagai angka yang disebut, ya, karena dia adalah Islam, maka dia akan memakai kata itu. Tapi dalam realitas menerapkan sistem monarki atau sistem melalui pengantian khalifah melalui garis keturunan, bukan lagi sistem musyawarah. Kemudian dalam pemerintahan dia juga memisahkan antara spiritual power dan temporal power, dalam artian dia memisahkan antara agama dan politik. Karena dia bukan ahli dalam bidang agama, maka bidang agama diserahkan kepada yang ahli. Dia hanya mengurus masalah politik saja. Kemudian bagaimana lagi? Pada sistem pemerintahnya dia lebih mengutamakan orang-orang Arab untuk memimpin pemimpin, misalnya jadi gubernur dan segala macamnya. Itu yang akan memimpin itu, walaupun banyak misalnya orang Arab yang pintar-pintar, tapi yang memimpin itu adalah harus orang Arab, seperti itu. Itu adalah bentuk kepemimpinan. Kemudian yang ketiga, nama-nama khalifah. Di sini ada 14 orang khalifah, bisa kita lihat. Mulai dari Muawiyah sampai Marwan. Di antara 14 khalifah ini nanti ada 5 khalifah yang besar. Yang pertama adalah Muawiyah bin Abi Sufyan. Tentu dari pandang besar, pertama tentu adalah dia seorang pendiri dinasti Bani Umayyah itu. Letak dasar ilmunya. Dia juga yang memindahkan pusat kekuasaan, ya, dari Madinah. Oke. Kemudian khalifah yang selanjutnya yang berjasa adalah Abdul Malik, karena pada masa dia inilah kacau yang terjadi pada masa Yazid, pada masa Muawiyah bin Abi Yazid dan Marwan itu diselesaikan. Sampai terjadi dualisme kekuasaan pada Marwan, pada Abdul Malik ini diselesaikan. Dan pada masa dia inilah bahasa Arab jadi bahasa resmi di seluruh daerah kekuasaan Muawiyah ini. Dan peluasan daerah terjadi pada masa Abdul Malik ini. Pembuatan stempel negara, kemudian pengaturan hal-hal lain, dalam artian mulailah nampak muncul bibit kemajuan pada Abdul Malik ini.
Nanti dilanjutkan oleh anaknya khalifah yang besar yang kedua adalah Al-Walid. Dia juga seorang soleh seperti ayahnya. Dia seorang soleh arsitektur, sehingga terjadilah pembangunan seperti Masjid Damaskus. Ya. Jadi kalau ayahnya membuat pusat pemerintahan, memindahkan pusat kekuasaan dari Madinah ke Damaskus, maka pada masa Muawiyah memindahkan pusat kekuasaan ke Damaskus, pada masa awal ini adalah membuat pusat Damaskus dan membangun pabrik dan gudang-gudang lainnya, dan juga meluaskan daerah mulai dari Andalusia nanti sampai ke India. Dan artian luas kekuasaan, puncak luas kekuasaan terjadi pada masa Al-Walid ini sebagai khalifah yang besar yang kedua. Ini selanjutnya siapa? Adalah Umar bin Abdul Aziz. Adalah seorang khalifah yang soleh, seorang khalifah yang tidak lagi membedakan ras seorang itu, seorang lagi yang tidak mengangkat pedang untuk menyelesaikan permasalahan. Dia lebih mengutamakan musyawarah, lebih mengutamakan keadilannya. Manusia itu bukan lagi setiap orang yang bersalah bukan lagi harus dihadapi dengan pedang, tapi dimusyawarahkan. Dan puncak kejayaan Masjid Bani Umayyah ini terjadi pada masa Umar bin Abdul Aziz. Setelah Umar bin Abdul Aziz ini bagaimana? Terjadi penurunan. Nanti ada kestabilan pada Hisam, khalifah besar yang kelima, ada kestabilan sedikit karena guncang yang oleh Yazid. Nah, dan setelah Hisam inilah tidak ada lagi, umpama tidak ada lagi, ya. Akhirnya pada Marwan itu akhir dari Masjid sendiri. Itu adalah nama khalifah. Kemudian yang selanjutnya adalah kalau kita lihat yang keempat, ya. Keempat adalah kesatuan masyarakat dari beberapa unsur. Kita lihat dari unsur politik, bagaimana kesatuan masyarakat. Kalau kita lihat dari unsur politik ini, maka masyarakat ketika itu yang diutamakan adalah, katakan tadi, adalah orang-orang Arab. Masyarakat lain gimana? Ya dia hanya mengikut saja, yang bisa hanya menjadi prajurit perang, panglima perang, dan semacamnya. Itu adalah ditamakan adalah orang-orang Arab. Misalnya walaupun panglima perang pun bisa dari orang Arab, para gubernur tidak akan bisa nego-nego, harus dari orang Arab. Segala kekuasaan itu adalah Arab. Kemudian dari politik ini juga dia tidak lagi, misal dia sudah membedakan kata-kata, membedakan masalah politik, agama dan politik. Maka masalah agama diurus oleh ahli agama, masalah politik diurus oleh khalifah. Dan seorang khalifah yang menentukan nanti siapa gubernur dan semacamnya itu oleh seorang khalifah. Kemudian masalah ekonomi nanti dilihat lagi, masalah adalah tentu adalah masalah perdagangan. Politik lagi misalnya terjadinya ekspansi besar-besaran, luasan daerah secara besar-besar. Ini sangat suatu politik yang bagus sekali untuk memajukan suatu daerah. Dia sangat ahli dalam politik sehingga dia mampu memperluaskan daerah dalam waktu yang singkat. Dengan demikian secara tidak langsung ekonomi masyarakat akan tumbuh, karena antara satu dengan yang lain untuk akan menjalin hubungan perdagangan mulai dari Asia Tenggara nanti akan bawa ke arah barat, sehingga Muawiyah menjadi jalur pedagang ketika itu. Secara tidak langsung ekonomi akan melejit besar ketika itu. Bagaimana dengan unsur sosialnya? Sosialnya adalah adanya sistem mawali atau orang kelas 2, ya. Orang selain Arab, seperti apapun solehnya, seperti apapun ketaatan ilmunya, seperti apapun hebatnya,
tetap ketika itu adalah orang kelas 2. Kemudian kita lihat lagi sedikit misal bidang militer, hampir sama pada masa Umar bin Abdul Aziz, tapi bedanya di sini wajib militer. Nah, pada Umar bin Abdul Aziz hanya sukarela, tapi pada masa ini adalah wajib militer. Itu adalah kesatuan masyarakat beberapa masa sebelumnya. Kemudian kita lihat treatment yang kelima, treatment Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Di sini dia lebih kepada Khalifah Umar bin Abdul Aziz tidak sama dengan Khalifah yang sebelumnya. Jadi katakan tadi dia tidak mengutamakan peperangan dalam menyelesaikan masalah, tapi mengutamakan musyawarah. Ketika sesuatu itu bisa selesaikan dengan lisan, kenapa harus dengan pedang? Sehingga tidak ada lagi ketika misalnya ada orang-orang Syiah, orang Khawarij, mereka akan diajak bermusyawarah. Kalau ada gubernur-gubernur yang tidak baik akan dipecat, dan gaji gubernur yang baik itu akan dinaikkan. Tidak ada lagi perang pada masa ini. Sehingga kalau dilihat di mana letak kemajuan, di mana puncak kejayaan sebenarnya terjadi pada Umar bin Abdul Aziz. Di mana misalnya mencari orang yang untuk berzakat saya susah gitu, orang sudah jaya semuanya. Pada Umar bin Abdul Aziz juga tidak ada lagi misalnya orang-orang mawali yang dianggapnya, karena dia manusia itu bukan ukur dari Arab yang terpilih, ukur dari ketakwaannya. Jadi terlihat sekali soleh. Kemudian yang keenam, menyadari kesederhanaan dan kesolehan Umar bin Abdul Aziz. Memang Umar bin Abdul Aziz adalah orang sederhana, otomatis jiwa kepemimpinannya dia memimpin dengan kesolehannya, bukan memimpin berdasarkan misalnya khalifah lain. Dia tidak misalnya paling mabuk dan semacamnya. Dan memang Khalifatullah yang sebenarnya, kalau di antara khalifah lain pada Umar bin Abdul Aziz adalah khalifah Nasib yang namanya atau contoh khalifah. Dia tidak mengutamakan pada peperangan dan mengutamakan musyawarah. Dia tidak membeda-bedakan orang itu dari rasnya, tapi orang itu dilihat dari ketakwaan. Nah, jadi seperti itulah Umar bin Abdul Aziz ini, sebagai dalam artian sama-sama soleh dengan Umar bin Khattab, tapi tentu ini adalah bawah dari Umar bin Khattab itu sendiri. Oke, mungkin kalau kita lihat pada dinasti Bani Umayyah ini, cukupkan sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.